Masih ingatkah Anda dengan bus telolet yang sangat viral di tahun 2016, bahkan sempat viral di berbagai negara? Kini telolet kembali menjadi bahan pembicaraan yang sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat karena memakan korban jiwa. Baru-baru ini terjadi, seorang bocah mengejar suara klakson telolet terlindas oleh bus hingga meninggal dunia. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menghimbau dengan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh dinas perhubungan se-Indonesia agar lebih memperhatikan dan memeriksa penggunaan komponen tambahan seperti klakson telolet pada setiap angkutan umum saat melakukan pengujian berkala, dan juga agar seluruh operator bus tidak lagi menggunakan klakson telolet. Maka apabila terbukti melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait suara klakson, maka akan dikenakan sanksi denda. Akhir-akhir ini klakson telolet Basuri cukup populer di kalangan pecinta bus dan juga pengemudi bus di Indonesia. Klakson ini mampu memainkan nada atau potongan lagu yang dapat menarik perhatian banyak orang, terutama anak-anak. Di sebagian orang atau anak-anak menjadikannya suatu hiburan, bahkan banyak anak-anak yang rela menunggu di tepi jalan, kadangkali mengejar bus untuk meminta klakson telolet Basuri tersebut. Hal serupa memang tidak asing lagi. Bus telolet sudah sangat populer beberapa tahun lalu, tepatnya di tahun 2016. Dikala itu dikenal dengan Om Telolet Om. Om Telolet Om sendiri merupakan sebuah teriakan yang biasa diucapkan oleh anak-anak di pinggir jalan ketika sebuah bus melintas, dengan harapan supir akan membunyikan klakson yang unik. Kadangkali mereka terlihat membawa kertas karton besar bertuliskan Om Telolet Om yang diarahkan ke jalan raya. Mereka mengharapkan setiap kendaraan yang lewat membunyikan klakson telolet. Hal ini mendadak jadi populer di tahun 2016. Bahkan banyak musisi internasional yang mencuitkannya. Tidak heran demam Om Telolet Om menjadi salah satu topik populer dunia di berbagai media sosial pada saat itu. Akhir-akhir ini bus telolet pun kembali menjadi bahan yang sedang hangat dibicarakan setelah memakan korban jiwa. Seorang bocah berusia 5 tahun bernama Randy. Ia tewas setelah terlindas oleh bus saat meminta supir membunyikan klakson telolet. Peristiwa itu terjadi di jalur masuk dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Kecelakaan itu bermula saat sebuah bus Sinar Dempo melintas dari arah Cilegon hendak masuk ke dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Kemudian seorang anak kecil berlari di samping bus dan meminta supir membunyikan klakson telolet. Namun bus terus melaju memasuki dermaga eksekutif sementara seorang bocah tetap berlari di samping bus, dan ia pun terlindas oleh ban belakang sebelah kiri dan langsung tewas di lokasi kejadian. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mulai angkat suara terhadap fenomena klakson telolet dengan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh dinas perhubungan se-Indonesia agar lebih memperhatikan dan memeriksa penggunaan komponen tambahan seperti klakson telolet pada setiap angkutan umum saat melakukan pengujian berkala, dan juga menghimbau di setiap pengujian tidak meloloskan kendaraan angkutan umum yang melakukan pelanggaran seperti adanya pemasangan klakson telolet. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan terus mengingatkan semua operator bus agar tidak menuruti keinginan masyarakat terutama anak-anak untuk memasang dan membunyikan klakson telolet karena berbahaya dan berpotensi menyebabkan kecelakaan di jalan. Fenomena bus telolet ini bukannya menjadi suatu hiburan, tetapi malah menimbulkan keresahan karena banyak anak-anak yang rela menunggu di tepi jalan, bahkan mengejar bus untuk meminta klakson telolet Basuri. Hal ini sangat berbahaya dan berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyatakan penggunaan klakson telolet dapat menyebabkan kehabisan pasokan udara atau angin sehingga berdampak pada fungsi rem kendaraan yang kurang optimal. Mengenai penggunaan klakson ini, Kementerian Perhubungan memastikan adanya aturan yang harus dipenuhi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Pada pasal 69 disebutkan bahwa suara klakson paling rendah 83 desibel atau paling tinggi 118 desibel, dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp500.000.
Seorang supir perusahaan otobus Santika bernama Parno menyatakan sangat setuju bahwa penggunaan klakson telolet membahayakan supir dan juga warga, terutama anak-anak. Mereka suka mengejar dan memberhentikan bus di jalanan demi mendengar suara klakson telolet. Sementara supir, mereka berisiko menabrak atau melindas orang-orang yang berada di jalanan karena ingin meminta bunyi klakson telolet. Oleh karena itu, Parno sangat setuju dengan adanya larangan yang kembali digaungkan oleh Kementerian Perhubungan perihal larangan pemasangan klakson telolet pada bus. Jadi bagaimana tanggapan kalian guys? Komen di bawah ya, dan sampai jumpa di next video guys.